Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sobat pendidikan, selamat datang di channel ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan klik tombol dislike. Lalu jangan lupa subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe ke ini. Dan untuk sobat pendidikan, jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi channel ini terbaru. Belajar itu sangat perhatian. Video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Pengiriman barang itu apa sih? Simpelnya itu proses memindahkan barang dari satu lokasi ke lokasi lain, biasanya dari penjual atau produsen ke konsumen atau pembeli. Hal ini melibatkan berbagai langkah, seperti pemesanan, pengemasan, pengangkutan, dan pengiriman hingga barang tiba di tangan penerima. Sedangkan penerimaan barang, yaitu proses menerima barang yang dikirim dari penjual atau pemasok. Hal ini melibatkan pengecekan barang untuk memastikan semuanya sesuai dengan pesanan, baik dari segi jumlah, kondisi, maupun kualitas. Tujuan dan manfaat penerimaan dan pengiriman barang yang efektif. 1. Keakuratan stok, yaitu memastikan jumlah barang di gudang sesuai dengan catatan yang ada di sistem inventaris. Ini mencakup memastikan bahwa setiap barang yang diterima dan dikirim dicatat dengan benar. 2. Kepuasan pelanggan, menjamin bahwa pelanggan menerima barang yang mereka pesan dengan tepat waktu dan dalam kondisi baik. Kepuasan pelanggan tercapai ketika mereka menerima barang dalam kondisi baik. 3. Efisiensi operasional, bagaimana efisiensi dalam pengiriman dan penerimaan barang dengan melakukan proses dengan cepat dan tanpa membuang sumber daya, seperti waktu, tenaga, atau uang. 4. Memastikan keamanan barang dengan memastikan bahwa barang yang diterima dan dikirim tetap dalam kondisi baik dan terlindungi dari kerusakan, kehilangan, atau pencurian selama seluruh proses logistik. Langkah prosedur penerimaan barang. 1. Persiapan penerimaan, yaitu menyiapkan area penerimaan barang. Memastikan bahwa semua peralatan yang diperlukan, misalnya forklift, scanner barcode, siap digunakan dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan seperti purchase order, PO, dan daftar barang yang diharapkan adalah langkah penting dalam prosedur penerimaan barang. 2. Pemeriksaan dokumen, kita harus memeriksa dokumen pengiriman dari pemasok, seperti surat jalan, faktur, dan packing list. 3. Pemeriksaan fisik barang, membandingkan dokumen dengan purchase order untuk memastikan kesesuaian. Dengan memeriksa kondisi fisik barang untuk memastikan tidak ada kerusakan dan membantu memastikan bahwa barang dalam kondisi baik sebelum dikemas atau dikirim. Lalu memverifikasi kuantitas barang yang diterima dengan dokumen pengiriman, untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan dan dokumen pengiriman. Dan tahap terakhir, memeriksa kualitas barang untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. 4. Pencatatan penerimaan. A. Mencatat barang yang diterima ke dalam sistem manajemen inventaris agar tidak terjadi kesalahan dan update stok inventaris. B. Menandatangani dokumen penerimaan sebagai bukti bahwa barang telah diterima. C. Mengirim salinan dokumen penerimaan ke departemen terkait dalam pencatatan penerimaan. Langkah prosedur pengiriman barang. 1. Persiapan penerimaan. Menyiapkan dokumen pengiriman seperti surat jalan, faktur, dan packing list. Memeriksa ulang kuantitas dan kualitas barang sebelum dikemas. Untuk memeriksa ulang kuantitas dan kualitas barang sebelum dikemas. 2. Pengemasan barang. Mengemas barang dengan bahan kemasan yang sesuai untuk memastikan keamanan selama pengiriman. Untuk mengemas barang dengan bahan kemasan yang sesuai dan memastikan keamanan selama pengiriman. Menempelkan label pengiriman pada setiap paket yang berisi informasi tujuan, nomor pesanan, dan detail lainnya.
untuk menempelkan label pengiriman pada setiap paket dengan informasi yang lengkap. 3. Penyusunan dokumen pengiriman. Menyusun dokumen pengiriman yang diperlukan seperti surat jalan, faktur, dan packing list. Ini memerlukan perhatian terhadap detail dan memastikan bahwa semua informasi yang relevan dimasukkan dengan akurat. 4. Pelacakan pengiriman. Menggunakan sistem pelacakan untuk memantau status pengiriman barang adalah langkah penting untuk memastikan barang dikirim dan diterima sesuai rencana. 5. Tahap akhir yaitu konfirmasi penerimaan oleh pelanggan. Menyerahkan barang dan dokumen pengiriman kepada perusahaan pengangkutan atau kurir. Ini merupakan langkah krusial dalam proses penyerahan barang. Teknologi yang digunakan dalam penerimaan dan pengiriman barang. 1. Sistem Manajemen Gudang, Warehouse Management System atau WMS, adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung dan mengoptimalkan operasi manajemen gudang. 2. Barcode dan RFID, yaitu teknologi yang ada garis hitam dan putih dengan ketebalan dan jarak yang bervariasi, yang merepresentasikan data tertentu. Data ini bisa berupa informasi produk seperti nomor identifikasi, harga, dan lainnya. Kesimpulan dari materi yang dibahas tentang prosedur penerimaan dan pengiriman barang yaitu untuk memastikan efisiensi, akurasi, dan keamanan dalam manajemen persediaan. Hal ini juga berperan dalam mencegah kerugian akibat kerusakan, kekurangan, atau kehilangan barang. Jadi seluruh kegiatan di dalamnya berjalan